APA Perserian, membuatmu jadi gila? Kamu, dalang di balik layar? Kamu nggak percaya aku? Perkataan orang gila. Ngapain aku harus percaya? Gak apa-apa. 3 hari lagi, di upacara penandatanganan. Aku akan ungkap kebenarannya, selangkah demi selangkah. Terima kasih, Tuan Arthur. Bukan apa-apa, Chloe. Aku sudah banyak bantu kamu. Gimana kalau ajak aku makan di rumahmu? Nggak berlebihan kan? Silakan masuk, Tuan Arthur. Ngomong-ngomong, Tuan Arthur, di upacara penandatanganan 3 hari lagi, apa pria misterius di balik grup Dragoness Shadow benar-benar akan muncul? Jangan khawatir, bos di balik grup Dragoness Shadow adalah teman baikku. Dia pasti akan datang. Aku mau ke kamar kecil dulu. Kamu mau ngapain? Ethan, kamu mau kasih obat Chloe? Enggak. Aku enggak. Jangan fitnah aku. Fitnah kamu? Aku hajar kamu. Ethan. Kamu ngapain sama Tuan Arthur? Chloe, orang ini mau kasih kamu obat. Justru kamu yang mau kasih obat Chloe. Chloe, dia pasti, setelah bercerai, marah dan terhina, sampai melakukan hal keji seperti ini. Untungnya, aku tahu tepat waktu. Kalau enggak, dia pasti berhasil. Ethan, kamu ini masih manusia nggak sih? Aku bukan manusia. Kamu mau percaya cerita sepihaunya? Obatnya ada di tanganmu. Kamu pikir aku bodoh? Obat ini punyanya dia. Sedala, Ethan. Awalnya aku pikir, kamu cuma nggak becus, tapi setidaknya baik hati. Sekarang ternyata, hatimu ternyata begitu. Benjis, Dan Koter. Karena kamu tidak percaya apapun yang aku katakan, maka tidak ada gunanya aku bicara. Selamat tinggal. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Chin Tian, sudah berapa kali kamu mengecewakanku? Kamu tahu apa yang orang-orang katakan tentangku? Mereka bilang aku menikahi orang yang tak berguna. Aku memang tak berguna. Apa kamu benar-benar mengenalku? Kalau aku bilang, aku sudah bertingkah laku seperti orang biasa, karena aku tidak mau membebanimu terlalu berat. Apa kamu akan percaya? Kamu tidak akan percaya. Kamu hanya akan percaya. APA yang ingin kamu percaya. 3 hari. Dalam 3 hari, kamu akan mengerti segalanya. Kuharap saat itu, kamu tidak akan menyesal. Siapa yang melaporkan kasus ini? Aku, Ming Yuan, saudara. Lupakan du Lupangilan, saudara. Pria ini berusaha memberi obat bius, dan gagal. Tangkap dia sekarang. Shui Ming Yuan, kau memfitnahku. Memfitnahmu, korban ada di sini. Kalau begitu, akui saja, kalau kamu berani bertanggung jawab, aku mungkin bisa sedikit menghormatimu. Apalagi yang kamu tunggu, tangkap dia. Bawa dia pergi sekarang. Ming Yuan, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Tuan Muda Ju, terima kasih tadi. Tidak. Aku hanya merasa tidak terima. Sampah seperti itu pantas ditangkap. King Sheng, bagaimana kalau kita makan di luar? Tidak, Tuan Muda Shua, hari ini, aku sedang kurang enak badan. Mungkin lain kali, aku yang traktir lain kali. Selamat tinggal, Tuan Muda Shua. Jujurlah padaku. Aku tidak bermasalah. Kamu dicurigai terlibat kasus kriminal berat, melakukan, atau menerima panggilan telepon, tanpa izin dilarang. Baiklah, tapi aku harus mengingatkanmu. Kau mematikan teleponnya. Dia akan datang sendiri ke sini sebentar lagi. Siapa peduli siapa itu? Biar ku katakan, kalau kau sudah menyinggung keluarga Sue, seumur hidupmu, kau akan tinggal di kantor polisi ini, kau akan terjebak di sini. Kapten Sue, bos sudah datang. Bos? Masalah kecil begini.
Kenapa dia sampai tahu? Kapten Sue, sekelompok pengacara sudah tiba di luar. Ratusan orang, 100 pengacara. Ya, Katanya mereka dari Departemen Hukum, Grup Yinlong. Mereka menuntut bertemu denganmu. Pak Bos, Apa yang sudah kau lakukan? ini. Nona Chen. Bos. kalian datang tepat pada waktunya. Thank you. Tidak terlalu didengar. Jadi, aku akan minta rekan dari Departemen Hukum untuk menjelaskan. Salah paham. Ini semua salah paham. Anda kan bos Dragon Shadow Group. Masa perkataan Anda tidak didengar? Ikuti saja aturannya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai sekarang. Clara, kau pulang dulu saja. Aku ingin sendirian sebentar. Ethan. Nah, ternyata benar kau. Mau kemana? Bukan urusanmu. Sikap apa itu? Siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Dan siapa yang berani bicara seperti itu pada? Bu asterisk Q asterisk. Dan siapa kau ini? Wanita? Anakku saja tidak sudi melihat sampah ini. Masa kau yang tertarik? Betul, siapa dulu yang? Terus bilang. Sangat mencintai kakakku? Terus bagaimana? Baru saja bercerai. Langsung dekat, dengan wanita lain. Memuakkan. Terkadang, makanan bisa sembarangan, tapi omongan tidak. Ayo pergi. Beraninya kau pergi ke Dragon Ash Shadow Group. Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Ini grupku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Ini grupmu? Beraninya kau pakai identitas anakku untuk menipu orang di Dragon Ash Shadow Group? Anakku bekerja keras untuk cari uang. Tidak mudah baginya. Dan kau bahkan merusak namanya dan pakai uangnya untuk menghidupi wanita lain. Kau masih punya hati nurani tidak? Aku menipu orang. Kamu punya buktinya? Kita perlu bukti, bukannya kamu pakai nama putriku buat datang ke Hidden Dragon Group? Ini grupku sendiri. Aku nggak boleh datang? Grabmio, kamu cuma gigolo yang hidup dari wanita. Kerjaan yang benar aja. Nggak punya. Kamu punya hak apa? Biut mesak Hidden Dragon Group? Kamu anggap kami bodoh? Ini nggak ada urusannya sama kamu. Mau kemana? Kamu ini, berani kamu pukul aku? Aku bunuh kamu. Kamu juga berani mukul orang? Ribut-ribut apa ini? Mau cari mati? Ya? Pak polisi, 2 orang ini menipu orang di sini, dan mereka nyerang orang. Sipat tangkap mereka berdua. Bawa masuk. Kamu, diam. Aku. Tuan Chin, kita ketemu lagi. Gimana ini? 2 cewek ini tukang bohong. Fitnah Tuan Chin. Bawa mereka pergi. Kamu. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Kalian ngapain? Kalian tahu aku siapa? Kamu. Kintian. Beraninya kamu suruh aku ditangkap. Aku bakal kasih tahu putriku. Kamu tamat. Tamat total. Bawa mereka. Kintian, kamu tamat. Tuan Chin, lihat penanganan masalah ini. Puas enggak? Telepon King Jeng. Urus jaminannya. Hello? Apa? Kamu ditangkap? Bu, uang jaminan Bu sudah saya bayar. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua gara-gara Kintian itu. Dia, atas nama ibu, pergi ke Hidden Dragon Group untuk menipu orang. Dan dia pakai uang ibu untuk selingkuh. Kebetulan saya dan Bu menangkap basah dia. Dia malah bilang, kami yang menjebaknya. Itu. Kamu bilang apa? King Cheng, kamu mau kemana? Aku mau cari dia. Qin Tian, ternyata kamu di sini. Kita sudah cerai. Aku kesini ambil barang-barangku. Selama ini, aku selalu kasih kamu uang. Aku tidak pernah menyangka, kamu diam-diam menyimpannya. Untuk selingkuh, ya? Menurutmu, kamu adil sama aku? Atau adil sama anak kita? Apa yang ibumu bilang ke kamu? Ibuku bilang ke aku, memangnya kenapa? Walaupun kita sudah cerai, dia tetap orang yang lebih tua.
Kamu tidak menghormati orang tua, kamu sudah kehilangan rasa malu yang paling dasar. Aku akan bilang sekali. Pertama, aku tidak tahu apa yang mereka bilang ke kamu. Itu tidak jelas. Tapi setelah menikah sekian lama, kamu tahu sifatku. Bukan aku yang mulai. Kedua, selama ini, uang yang kamu taruh di kartuku, semuanya, aku tidak sentuh satu-sen, ada di bawah bantalmu. Terakhir, aku tidak bermaksud menghina ibumu. Tapi ibumu itu orang seperti apa? Kamu lebih tahu daripada aku. Qin Tian, kalau kamu ambil satu langkah lagi, aku akan bilang ke Yue Wei, dia tidak punya ayah. Qin Tian, berhenti. King Sheng, upacara penandatanganan dengan Hidden Dragon Group, dimulai besok. Apa kamu sudah siap? Bos, kalian sudah bercerai dan kerjasama dengan perusahaan Su King Cheng. Haruskah dibatalkan? Tidak perlu. Anggap saja sebagai hadiah terakhir untuk dia dan anaknya. Ching Cheng, saat kau menyadari mantan suamimu yang selalu kau remehkan telah menjadi sosok yang tak terjangkau, bagaimana perasaanmu? Suatu kehormatan bisa bermitra dengan Hidden Dragon Group. Kau benar-benar melesat tinggi. Ku berani bilang, dalam 10 tahun, Nona Su pasti akan masuk dalam daftar orang terkaya Hurun. Terima kasih. Ayo. Kenapa tidak ada yang datang menyapamu? King Cheng, kerjasama dengan Hidden Dragon Group. Bukannya itu semua berkatmu? Ini. Oh Bu, Tuan Muda Shue, dia hanya sedang rendah hati. Bagaimana jika semua orang di sini tahu dia adalah Tuan Muda Shue? Mereka pasti akan berduyun-duyun datang menjilat. Oh, begitu, King Cheng. Bisa mengenalmu adalah keberuntungannya. Kalau tidak, dia akan tertahan oleh orang itu. Bu, dia punya nama. Dia, apa aku salah ngomong? Tuan Muda Shue, aku benar-benar berhutang budi besar kali ini. King Sheng, jangan terlalu resmi. Kak, sebentar lagi, kita akan jadi keluarga. Ngapain sungkan-sungkan? Orang ini, kenapa dia juga di sini? Kalian berdua. Hari ini adalah hari penting kakakku. Jangan buat masalah, pergi dari sini. Pergi dari sini. Nona Su, apa kamu yang menyuruhnya? Pergi? Bukan aku. Nona Su, Lebih baik jangan mendekat. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Qin Tian? Ini bukan urusanmu, Nona Su, kan? Karena hari ini adalah upacara penandatanganan Nona Su. maka Nona Su. Sebaiknya urusi saja urusanmu sendiri. Qin Tian, apa kamu akan terus bersembunyi di balik wanita ini? Kamu sudah menganggur selama 3 tahun. Kamu benar-benar terasing dari masyarakat. Kalau bukan karena dukunganku, kamu pasti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan mencari jalan sendiri. Cari jalan? Jalan apa yang kamu punya? Jadi pengasuh orang lain? Benar, kamu cuma jago, masak dan cuci baju. Apa salahnya jadi pengasuh? Kamu ini laki-laki, ngomong begitu, tidak malukah? Nona Su, Pekerjaan ya pekerjaan. Kamu agak terlalu. me rends compte. Kamu. King Sheng, ada apa? Tidak apa-apa. Cuma ketemu orang yang kasar. Kasar saja kurang tepat. Lebih tepatnya, mereka itu sakit jiwa. Orang normal mana yang mau bergaul dengan orang seperti Qin Tian? Ikut-ikutan dengan dia? Kamu cari mati? Permisi, Nona cantik, tolong Jonggomara. Saya curiga, kamu telah dibohongi oleh pria ini. Dia cumase orang, pemala, pengangguran yang malas. Benar-benar, bodoh yang sepintar. Iya kan? Tuan Qin, Adalah pria yang paling luar biasa. Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentangnya. Kalau begitu, kamu salah. Aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Sebagai pria, dia tidak lain hanyalah yang paling gagal. Dia cuma sampah yang tidak diinginkan kakakku, tapi kamu anggap seperti harta karun. Kalian berdua, pergi dari sini. Betul. Satpam, Satpam, cepat kemari.
Tangkap kedua orang ini, dan usir mereka. Ini mereka berdua, mereka tidak punya undangan. Saya sangat curiga. Mereka membawa kuman, usir mereka dari sini. Cepat usir dia. Ada undangannya? Sudah kubilang tidak. Masa dua orang hina itu pantas diundang? Kami hanya bertindak adil. Silakan pergi. Kamu buta? Undangannya. Ini tamu kehormatan kami. Dia cuma orang hina. Masa bisa jadi tamu kehormatan? Sebenarnya, undangan ini dipersiapkan untuk seluruh keluargamu. Kamu pasti mencuri. Undangan ini, aku perintahkan kamu sekarang. Aku perintahkan kamu. Cepat usir dia. Diam. Kamu berteriak-teriak, mengacaukan ketertiban, bahkan memfitnah tamu kehormatan kami. Sekarang aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kamu adalah yang menyusup masuk. Tolong tunjukkan undangan kalian. Kamu minta undangan pada kami? Kamu tahu kami siapa? Minta maaf pada kami. Sekarang juga? Atau kamu tidak akan bisa kerja lagi? Mengancam aku? Tangkap mereka. Hentikan. Apa kamu mau mengusir keluargaku, Pak Shue? Ini salah paham. Salah paham apanya? Sudahlah, karena ini salah paham, aku tidak mau memperbesar masalah. Lagi pula, hari ini acara penandatanganan. Aku tidak mau buang waktu untuk orang-orang tidak berguna. Ayo pergi. Clara, kalau menurutku, tadi seharusnya kita suruh satpam itu mengusir Leo. Betul, aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyusup masuk. Sudah cukup. Lagi pula, Leo adalah ayah Yue. Kita pasti akan bertemu lagi. Jangan biut jadi kenggang. Hei cantik, kenalan dong. Mari kita berkenalan. Maaf, aku tidak mau berkenalan denganmu. Permisi, aku lupa bilang, aku ini. Siapa yang peduli siapa kamu? Nggak ngerti. Ya, kalau dia nggak mau kenalan. Minggir sana. Kamu dorong aku. Memang kenapa kalau mendorongmu? Aku juga mau pukul kamu. Sepertinya kamu memang nggak tahu siapa aku ini. Camus, le Pascan Acu. Kamu tahu siapa ayahku? Ayahmu siapa? Le Pascan Acu. Ayahku adalah Xu Shangji. Membunuhmu itu semudah. Membunu semu. Sue Chengye. Tentu saja Tuan Muda Mark punya hubungan kerja sama dengan Xiao Bai dari grup Hidden Dragon. Resepsi hari ini semua diatur oleh Tuan Muda Mark sendiri. Lumayan. Resepsi ini, dia yang atur, kan? Betul. Biar ku kasih tahu, ayahmu saja nggak bisa nyela ke grup Hidden Dragon. Dia itu apa? Serah, ini adalah grup Hidden Dragon. Kalau masih buat onar, aku panggil orang. Grup Hidden Dragon adalah partner keluarga Gao. Keluarga Gao? Kamu ini siapa? Sih? Biar aku perkenalkan diri. Namaku Victor Gao. Ngerti? Dan juga, apa yang keluarga Gao incar, pasti akan jadi milik keluarga Gao. Tuan Muda Victor, Acubuta. Tuan Muda Victor, Acubuta. Tolong kasih aku kesempatan. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan juga percuma. Hentikan. Aku bisa berhenti, tapi kamu harus temani aku semalam. Wah, dia licin? Ya. Lepaskan aku. Lepas? Ini dia. Berdiri di situ. Berhenti di situ. Kamu siapa? Aku. Ini. Tuan Muda Victor, kamu baik-baik saja? Minggir dari jalanku. Leo, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ini Tuan Muda Victor. Kamu baru saja mematahkan kakinya. Masih lebih baik daripada kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ko. Kalau tidak bisa bicara dengan baik, diam saja. Tuan Muda Mark benar-benar tulus terhadap adikku, tidak sepertimu.
Kamu jelas-jelas mengawasi dari belakang. Tapi tidak keluar membantu. Apa ini? Ini niat jahat. Benar. Dia cuma mau mempermalukan Tuan Muda Mark, lalu mengeruk semua perhatian untuk dirinya sendiri. Untuk mendapatkan kembali kasih sayang putriku. Untuknya, memuakan. Bilang apa saja yang kamu mau. Leo, siapa yang suruh kamu main fisik? Ada masalah? Masalah besar. Kamu tahu dia siapa? Kamu tahu aku siapa? Dia adalah tuan muda keluarga Gao. Minta maaf padanya sekarang juga. Jadi maksudmu, aku membantumu, tapi aku yang salah. Kalau aku tidak salah, yang memulai semua kekacauan ini adalah tamparanmu, kan? Aku melindungi diriku sendiri. Aku tidak punya pilihan lain. Dan kamu, apa kamu masih punya tanggung jawab sebagai pria? Kurasa kamu masih belum mengerti kenapa aku menceraikanmu. Clara, jangan buang-buang tenagamu padanya. Ayo kita serang bersama. Dan patahkan kakinya. Patakan. Dengan begini, mungkin Tuan Muda Victor akan membebaskan kita. Harus dipatahkan, harus patahkan kakinya. Leo, demi bertahun-tahun kita bersama. Aku menuntut kamu minta maaf padanya sekarang. Dengan begini, mungkin aku bisa selamatkan satu kakimu. Selamatkan kakiku. Jangan sok suci. Kamu cuma melakukan ini. Biar carriermu, kan? Dengan status sosialku sekarang, paling-paling mereka bisa bikin masalah di bisnis. Tapi kamu? Kalau mereka benar-benar mau bunuh aku, kamu bisa apa? Berhenti. Pergi sana. Kamu salah. Status apa yang kamu punya? Kamu cuma boneka imut yang naik ke Hidden Dragon Group dengan ngandalin orang. Aku cuma minta kamu nemanin aku semalam, tapi kamu nolak. Sekarang, aku akan telepon keluarga Gao. Kalian semua mati. Berning Ikau, ini kan Hidden Dragon Group. Tidak, aku nggak akan lakuin di sini. Aku cuma nggak percaya kamu nggak bakal pergi. Kamu. Sarah. Panggil tim penegak. Masa tim penegak kecil bisa urusin urusan keluarga Gao? Oke, Jean Gampangil. Jean Gampangil. Tuan Muda Victor nggak panggil tim penegak. Kambu à Québécois kita juga. Iya kan? Leo, cepat-cepat berlutut. Suis-je minta maaf ke Tuan Muda Victor. Masa kamu mau lihat kita semua ditarik-tarik sama kamu doang? Aku di sini. Dia nggak bisa sentuh siapa-siapa hari ini. Kamu ini laki-laki nggak sih? Salahnya minta maaf apa? Betul. Anakku, waktu dia belum cerai sama kamu. Kamu jadi beban buat dia. Sekarang udah cerai. Masih mau sakiti dia juga. Dosa apa yang diperbuat anakku di kehidupan sebelumnya? Sampai disiksa seperti ini olehmu? Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu terus-terusan bilang, cinta kakakku, Teres salahnya berlutut minta maaf APA? Leo, kalau kamu masih laki-laki, ya tanggung jawab. Kalau enggak, Kalau enggak gimana? Kalau tidak, bagaimana? Aku tidak peduli siapa dia. Dia mematahkan kakiku, dan dia harus membayarnya. Terus, kalau bosku mematahkan kakimu, bahkan jika dia menginginkan nyawamu, kau harus memberikannya. Apa? Bos? Dia adalah orang di balik grup naga tersembunyi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sudah kubilang, kau tidak boleh menyentuh siapapun hari ini. Jangan mendekat. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Gaku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayahku adalah Gao Qiqiang. Kau boleh saja mencoba menelepon ayahmu. Lihat apakah dia akan membantumu. Ching Cheng, Jangan mendekat. Kalau kau lakukan, aku akan membunuhnya. Sumpah. kalau kau berani menyentuhnya hari ini, aku, Qin Tian bersumpah, aku akan membasmi seluruh keluargamu, keluarga Gao. Kintian? Jadi kau adalah Kintian. Aku tak pernah menyangka, satu-satunya yang selamat dari keluarga Qin adalah bos dari grup naga tersembunyi. Jangan mendekat. Bah, Kalau kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. aku akan mundur. Lepaskan dia. Dan aku janji akan menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkan nyawaku? Kalau kau tahu tentang masa lalu keluarga Qin, kau mungkin akan mencabik-cabikku. Jangan mendekat. Mati. Ching Cheng, Kakak, Ching Cheng, ayo kita bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kamu sebenarnya siapa? kakak.
Bapak Qin. Dokter bilang, kondisi King Cheng sudah stabil. Dia bisa segera dipulangkan. Sudah aku urus. Sesuai perintahmu, untuk Gao Qisheng. Mau diapakan? Tidak usah. Begitu King Cheng sadar, bawa dia pulang dulu. Sol Gao Qisheng. Ada beberapa hal yang harus kutanyakan sendiri padanya. Baik, Pak. Qingsheng. Qingsheng, ayo kita menikah lagi. Aku tidak mau melihatmu terluka lagi. Mari kita berjaya rumah yang lebih bahagia bersama. Angkat kepala. Gao Qisheng, kau bilang sebelumnya, punya informasi tentang keluarga Qin. Aku sangat tertarik. Jelaskan dengan jelas. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Kau pikir aku akan mengatakan yang sebenarnya? Aku ingin kau tetap dalam kegelapan. Seumur hidupmu, tidak pernah tahu kebenaran di balik kehancuran keluarga Qin. Kau yakin? Kalau informasi yang kudapat itu benar. Selingkuhanmu. Baru saja hamil anakmu. Coba tebak, apa yang akan kulakukan kalau tidak dapat informasi yang kuinginkan? Menurutmu apa reaksiku? Kau... Baiklah, aku akan bicara. Pembantaian keluargamu dulu, sepenuhnya. Karena satu orang. Kakak iparmu, Lin Wen. Ya, kakak iparmu, Lin Wen, dan kakakmu, keduanya dibunuh oleh tangannya sendiri. Gao Qisheng. Beraninya, kau memfitnah kakak iparku. Aku sudah seperti orang mati, buat apa aku bohong? Oh ya, waktu itu, aku sendiri yang mengubur jenazah kakakmu. Kalau tidak percaya, kau bisa gali kuburannya. Mungkin kau akan menemukan petunjuk. Bos, ada penemuan baru. Tidak usah buru-buru. Tahu ke kau kenapa? Aku mendirikan Hidden Dragon Group. Itu karena aku ingin menyelidiki secara diam-diam kebenaran di balik pembantaian keluarga Qin. Sekarang semuanya sudah terbentang di depan mata Hidden Dragon Group. Sudah tidak perlu ada lagi. Bos. Jangan panggil aku bos lagi. Mulai sekarang, identitasku adalah Hidden Dragon Sovereign. Selamat datang kembali, Saffron. Kami menemukan mayatnya. Yang mulia, di sebelah jasad kakak laki-laki Anda, kami menemukan ini. Berlutut. Lin Wen, kau adalah istriku. Tapi kau bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Qinku. Aku pasti buta waktu itu. Sampai menikahimu. Ini. Diam. Dengar ya. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, alihkan semua aset keluarga Qin atas namaku. Kalau tidak, aku akan bunuh kau sekarang juga. Kenapa dibuat ribet? Langsung saja. Bunuh Qin Junhao langsung. Warisan keluarga Qin tetap akan jadi milikmu. Kan? Shui Mingyuan. Kita sudah ada kesepakatan. Setelah ini selesai, aku akan serahkan Su Qingcheng padamu. Untuk sisanya, kau tak perlu angkat jari. Oak, couillon gature. Aku kasih waktu 1 hari terakhir. Kalau kau tidak beritahu aku, password untuk mengalihkan asetnya. Aku akan bunuh kau. Aku akan palsukan tanda tanganmu sendiri. Ayo pergi. Cari orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir.
Qin Tian. Kakak laki-lakimu tidak mampu. Aku tidak bisa melindungi keluarga kita. Jadi aku hanya bisa diam-diam merekam. Bukti kejahatan Lin Wen. Jika kau menonton video ini, jangan ambil risiko. Jika kau tidak yakin bisa membalas dendam, pergilah sembunyi-sembunyi, hidup dengan baik. Ingat, kita akan selalu bersaudara. Kakak, Yang mulia, kami telah menemukan keberadaan Lin Wen. katakan, dia di mana? Lin Wen. Setelah mengambil aset keluarga Anda, Dia telah kembali ke Keluar Galin. Dia sedang mengadakan pesta perayaan di sana. Mohon perintah, Yang Mulia. Bawahan akan hancurkan keluarga Lin segera untuk membalas dendam kakak laki-laki Anda. mohon perintah, Yang mulia. Tidak perlu. Balas dendam ini akan kuselesaikan sendiri. Semuanya, hari ini adalah pembukaan resmi Lin Corporation milikku. Hari ini adalah hari jadi Lin Corporation milikku. Aku harap kerja sama kalian terus berlanjut di masa depan. Nona Lin telah bertahan bertahun-tahun penderitaan di keluarga Qin. Sekarang, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Benar, menurutku. Keluarga Qin seharusnya sudah menyerahkan aset mereka kepada Nona Lin untuk dikelola sejak lama. Mereka tidak akan berakhir dengan keluarga hancur dan nyawa melayang. Di momen bahagia seperti ini, kenapa membicarakan anggota keluarga Qin yang imut-imut? Itu, menurutku, kita harus memberi selamat kepada Nona Lin karena menjadi wanita kuat di dunia bisnis Dongzhou. Wanita kuat di dunia bisnis. Ya, Nona Lin ya. Semuanya, aku penasaran. Bagaimana kalian bisa tahan dengan rasa jijik untuk memuji seseorang yang berjedik hijau dan keji hingga mencuri aset orang lain? Orang ini sudah hidup cukup lama. Ya, berani-beraninya menghina Nona Lin. Kamu, si imut yang berpandangan sempit. Siapa sebenarnya kamu, berani-beraninya membuat keributan di pesta kakak perempuanku? Aku Qin Tian, anak angkat keluarga Qin. Aku datang khusus untuk membalas dendam kakak laki-lakiku dan kakekku. Diam, kakakmu dan kakekmu menyinggung keluarga Sui dan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau berani memfitnah lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak mempertimbangkan hubungan ipar kita. Hubungan ipar? Memiliki wanita beracun sepertimu sebagai iparku benar-benar membuatku jijik. Dalam hidupku, hal terburuk yang pernah kulakukan adalah tidak menghentikan kakakku menikahimu. Diam, beraninya kau di upacara pembukaan besar perusahaan Lin. Ini membuat masalah. Membuat masalah? Semua orang di sini dulu adalah mitra keluargaku, keluarga Qin. Kalian semua pernah menerima kebaikan dari kakekku. Kita hampir seperti keluarga. Jadi, kalau ada yang mau kukatakan, akan kukatakan langsung. Baik. Kalau begitu aku ingin lihat apa yang bisa keluar dari mulut anjingmu. Sekarang, semuanya. Perusahaan Lin yang sekarang didirikan setelah wanita beracun ini bersekongkol dengan Shui Mingyuan untuk merebut aset keluargaku, keluarga Qin. Setiap sen di sini mengalir dengan darah keluargaku, keluarga Qin. Bahkan jika aset perusahaan Lin memang aset keluarga Qin, lalu apa? Kau pikir hanya karena mereka dulu menerima kebaikan dari kakekmu di masa lalu, berarti mereka akan memihakmu sekarang? Benar. Di masyarakat ini, yang kuat yang bertahan, keuntungan yang utama. Lalu apa salahnya kalau keluarga Qin tidak bisa mengelola aset mereka dan menyerahkannya kepada Nona Lin? Apa salahnya itu? Kau pikir hanya karena mereka dulu menerima kebaikan dari kakekmu di masa lalu, Berarti mereka akan memihakmu sekarang? benar, di masyarakat ini, yang kuat yang bertahan, keuntungan yang utama. Lalu apa salahnya kalau keluarga Qin tidak bisa mengelola aset mereka dan menyerahkannya kepada Nona Lin? Apa salahnya itu? Kau pikir hanya karena mereka dulu menerima kebaikan dari kakekmu di masa lalu, berarti mereka akan memihakmu sekarang? Benar, di masyarakat ini. Yang kuat yang bertahan, keuntungan yang utama. Lalu apa salahnya kalau keluarga Qin tidak bisa mengelola aset mereka Dan menyerahkannya kepada Nona Lin? Apa salahnya itu? Apa salahnya itu? Bagus. Bagus. Mentalitas yang kuat yang bertahan. Keuntungan utama yang luar biasa.
Seharusnya aku sudah sadar sejak lama. Kalau kalian bisa bersekongkol dengan Lin Wen, wanita beracun itu, pasti kalian sudah lama melupakan kebaikan yang dulu diberikan keluargaku, keluarga Qin, kepada kalian. Qin Tian, kamu sekarang cuma bisa omong doang. Baguslah kamu kembali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan keluarga Qin. Yun Tao, mana dia? Bocah, aku sudah tak sabar untuk membuat kepalamu jadi spesimen. Ayo. Berlutut. Kau brengsek, Qin. Berani-beraninya kau suruh aku berlutut. Kakak, bunuh dia cepat. Qin Tian, lepaskan adikku saja, dan aku akan biarkan jasadmu utuh. Mau adikmu kembali, ya? Yun Tao, Yun Tao, Yun Tao. Baik. Sekarang akan kuberikan adikmu kembali padamu. Qin Tian, berani-beraninya kau bunuh adikku? Wanita kejam, kau juga bisa merasakan sakit. Hutang darah yang kau berutang pada keluargaku, Qin, akan kutagih sampai ke tetes terakhir. Adikmu? Dia cuma yang pertama. Beri tahu Master Shui, katakan sisa keluarga Qin sudah kembali. Aku akan beritahu, Master Shui etc. Sayang sekali. Sayang sekali. Benchuemu tidak akan sampai. Kuharap kau masih bisa sesombong seperti sekarang setelah Master Shui tiba. Bantuanmu tidak akan sampai. Nona Lin, ini buruk. Keluarga Sui baru saja dibasmi. Tidak mungkin. Keluarga Sui adalah yang terkaya di Dongzhou. Bagaimana mungkin mereka bisa dilenyapkan? Benar. Aku juga sudah konfirmasi di pihakku. Seluruh anggota keluarga Sui, kecuali sang kepala keluarga, Sui Chengye, yang sedang di luar negeri, yang lainnya sudah dibawa oleh kediaman gubernur, dan ditangkap. Kamu ini siapa sebenarnya? Berani-beraninya melenyapkan keluarga Sui. Tidak mungkin. Dia cuma orang imut-imut. Bagaimana mungkin dia yang melenyapkan keluarga Sui? Oh, begitu. Pasti karena keluarga Sui menyinggung kediaman gubernur. Makanya mereka dilenyapkan. Dia, orang imut-imut? Mana mungkin dia yang melenyapkan keluarga Sui? Dia cuma pura-pura saja. Dia cuma sedang berakting. Terserah kalian mau berpikir apa. Semuanya, dengarkan baik-baik. Aku kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari, siapapun yang terlibat dalam menyakiti keluargaku, keluarga Qin, harus pergi dan berlutut di depan makam kakekku dan makam kakak laki-lakiku untuk menebus dosa. Kalau tidak, akan kubicarakan kalian sampai menyesal dilahirkan ke dunia. Sedangkan untukmu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Satu persatu, aku akan menghancurkan kekuatanmu. Dalam penyesalan dan keputusasaan, kau akan mengakhiri hidupmu sendiri. Nona Lin, sekarang kita harus bagaimana? Iya, Nona Lin, semua orang di sini dapat keuntungan dari kejatuhan keluarga Qin. Jadi, si Qin Tian itu, apakah dia akan membunuh kita? Baru saja dia kembali, langsung membunuh Tuan Muda Yun Tao. Masih bisakah kita selamat? Kalian semua diam. Selama aku masih ada, langit tidak akan runtuh. Beritahu kepala keluarga Yu bahwa Qin Tian yang melenyapkan keluarga Sui dan membunuh anaknya. Tapi keluarga Sui bukannya dilenyapkan oleh kediaman gubernur? Selama kita bersikeras bahwa Qin Tian yang memprovokasi kediaman gubernur untuk melenyapkan keluarga Sui. Walaupun kepala keluarga Sui tidak sepenuhnya percaya, dia akan melampiaskan amarahnya pada si orang tak berguna itu dan menghabisi dia. Dia kan rubah tua yang terkenal. Si Qin Tian imut-imut itu pasti bukan tandingannya. Ayah, kakak, pelaku sebenarnya yang membunuh kalian telah ditemukan. Tidak satu pun dari mereka akan luput. Tidak. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menampung 2 gelandangan ini. Bapak Qin, terima kasih atas kebaikannya. Kami akan pergi sekarang. Tunggu. Kalian berdua, ibu dan anak, telah menyelamatkan nyawaku dan Junhao. Aku tidak bisa meninggalkan kalian. Dalam situasi sulit.
Mulai sekarang, kalian akan tinggal bersama keluarga Qin. Siapa pun yang menentang. Tidak akan berdaya. Yang Mulia, dengan status Anda, Menuruku memampin pas du camp Pangawal tersembunyi. untuk menghancurkan keluarga Lin, hanya perkara mudah. Keluarga Lin. Mereka hanyalah peluru. Jika keluarga Lin dihancurkan, bagaimana mungkin pembunuh ayahku dan kakak laki-lakiku akan menampakkan diri? Semua yang terlibat dalam tragedi keluargaku, Qin, tidak satu pun akan luput. iPhone, awasi baik-baik keluarga Lin. Jika ada tanda-tanda pergerakan, laporkan segera padaku. Dimengerti, Yang Mulia. Nih, makan ini, Yuyu. Makasih, Bu. Yuyu anak yang baik banget. Ayah pulang. Yuyu, tubuhmu masih sakit? Enggak, selama ayah di sini, Yuyu tidak sakit. Ibu, gimana kabarnya? Ibu sudah merasa lebih baik? Tian Er, jangan khawatir, tubuh tua ibu ini masih bisa bertahan. Halo, Su Qingcheng. Besok adalah pesta ulang tahun ke-80 nenek. Sebagai cucunya, kamu tidak berencana untuk tidak pulang, kan? Qingcheng, aku akan pergi bersamamu besok. Bukankah ini putri tertua keluarga Su? Daripada menjadi nyonya muda. Keluarga Sui, kamu memilih hidup miskin seperti ini, dengan Qin Tian. Kamu hanya memikirkan kenyamananmu sendiri. Kapan kamu pernah mempertimbangkan keluarga Su kita? Sementara kamu bersenang-senang, pernahkah kamu memikirkan keluarga Su kita dan betapa banyak kritikan yang telah kita tanggung karena kamu? Qin Tian, kamu, sayang kecil, keluar sekarang juga. Keluarga Su kita tidak menyambutmu. Ruyan. Legipula. Aku kan kakakmu. Antara kita berdua. Perseteruan kita nggak sebesar itu. Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Su Qingcheng, kamu sendiri tahu, kalau kamu itu anak sulung keluarga Su. Kamu tahu nggak, sejak kamu, singgang Tuan Shui. Keluarga Su kita udah rugi. Berapa banyak? Ganti rugi ini, harus kamu yang bayar. Ruyen, Jangan susahi mereka. Mereka kan orang yang gak punya uang. Mau bayar pakai apa? Tuan Qian, kamu benar. Orang kayak si manis ini, mana bisa nandingin kamu? Kamu kan putra mahkota, Donghao Group. Nggak perlu usaha aja kamu udah bisa ninggalin dia, jauh di belakang. Malu. Sungguh memalukan. Si manis, ini. Nggak pantas dapatkan anakku sama sekali. Cerai. Harus cerai. Ibu. Tian kan menantu keluarga Su. Aku nggak izin ibu ngomongin dia kayak gitu. Ibu, aku tahu Qingcheng udah banyak ngalamin hal nggak enak selama ini, tapi aku akan ganti rugi dengan baik. Hah, ganti rugi? Kamu si pecundang miskin. Mau ganti rugi Qingcheng pakai apa? Mau bikin dia ikut kamu sampai kelaparan? Besok, surat cerainya harus selesai. Dibikin. Aku sama sekali nggak mau. Cerai sama Tian. Kalau ibu maksa lagi, aku pergi sekarang juga. Kamu. Keluar. Semuanya, keluar. Aku anggap aja. Nggak pernah punya anak perempuan kayak kamu. Kenapa pada ribut? Mau bikin aku mati kesel, baru kalian tenang? Kenapa kalian bertengkar? Kalian mau bikin aku mati kesal, baru kalian merasa tenang? Neh. Ini semua gara-gara Su Qingcheng. Dia, tanpa izinmu, membawa gelandangan keluarga Cina ini. Mesuk. Bukannya itu jelas-jelas melawanmu? Su Qingcheng, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-80ku, dan kamu bawa pulang si kesayangan ini. Apa maksudmu? Apa kamu mengutuk kami, agar jadi seperti dia? Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Dan Xin Tian, bukanlah si kesayangan. Aku tidak akan biarkan kamu bicara tentangnya seperti itu. Kamu tidak suka ditegur? Siapa yang mengundang mereka? Sial sekali. Nenek, ngapain urusi mereka? Kalau tidak mau lihat mereka, ya jangan bayarkan mereka. Masak kupin ke keluarga Su lagi. Gitu aja. Aku akan suruh orang usir mereka keluar dari Dongzhou. Duo-duoku. Sungguh berbakati. Kamu yang paham aku. Nenek, ayo kita pergi.
Nenek, ini hadiah yang kusiapkan untuk ulang tahun ke-80mu. Jangan-jangan ini yang legendaris, ginseng raja. Nenek, matamu tajam. Ini adalah akar ginseng raja yang disimpan ratusan tahun di Hidden Dragon Hall. Ayahku menghabiskan 1 juta untuk membelinya dari Tuan Kandel Dragon. Tak kusangka, di hidupku ini, aku masih bisa melihat akar ginseng raja ini. Nenek, katanya kalau diminum, akar ini bisa memperpanjang umur minimal 3 tahun. Nenek, katanya kalau nenek mengonsumsi kumis ginseng ini, umur nenek bisa bertambah minimal 3 tahun. Bagus, bagus. Memang pantas jadi menantu keluarga Sukita. Sekadar memberi hadiah kumis ginseng senilai $1.000.000. Tidak seperti beberapa orang. Jauh lebih hebat dari mereka. Nenek, yang penting nenek senang. Yang penting nenek senang, apalagi cuma $1.000.000, $10 juta pun, pasti akan kami berikan. Ching Cheng. Hari ini ulang tahun ke-80 nenek. Kalian tidak datang dengan tangan kosong kan? Rian, kenapa kamu selalu membahas topik yang sensitif? Seluruh keluarga mereka lagi susah cari makan. Mana ada uang sisa untuk beli hadiah buat nenek? Ini semua salahmu. Kenapa bawa si manis itu ke sini tanpa alasan? Ibu, Kami buru-buru datang. jadi lupa bawa hadiah untuk nenek. Tentu saja kami bawa hadiah. Chin Tian, kapan kamu siapin hadiah? Ching Cheng, jangan khawatir. Aku sudah siapin hadiahnya dari dulu. Karena sudah bawa, kenapa tidak diperlihatkan sekarang? Bayarkan semua orang lihat. Chin Tian, jangan-jangan kamu cuma ambil sampah dari pinggir jalan untuk diberikan ke nenek, ya? Chin Tian, ini hadiah yang kamu siapkan? Lobak Kiring Busik? Lobak Kiring, kumis ginseng yang baru saja kamu ambil itu. Hanya sebagian kecilnya diambil dari tubuhnya. Apa yang kamu katakan? Ginseng saya, bernilai $1 juta. Diambil dari ini. Chin Tian, apa kamu ingin membuatku mati karena tertawa? Ginseng King bernilai $10 juta. Itu ada di aula naga tersembunyi, dijaga 24 jam sehari, dan kamu memberitahuku sekarang. Itu ada di tanganmu? Chin Tian, jika kita tidak punya uang, tidak membeli hadiah, nenek tidak akan marah. Mengapa repot-repot menggunakan lobak kering? Untuk mengelabui sebagai barang berharga? Qin Tian, kamu benar-benar adalah keluarga Sukami, menantu yang baik. Apa kamu menganggap semua orang sebagai bodoh? Qin Tian, kamu sengaja datang ke sini untuk membuatku terlihat bodoh, bukan? Ibu, apa yang kukatakan benar. Aku tidak berbohong padamu. Chin Tian, berhenti bicara. Jangan hentikan kakak ipar. Biarkan dia berbicara. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kakak ipar mengubah Lobak Kiring yang Busik menjadi Ginseng King. Penipu. Kupikir seluruh keluargamu sengaja membuat masalah. Usir mereka. Aku bilang, ini adalah ginseng King asli. Aku tidak berbohong padamu. Baiklah, untungnya aku mengundang hari ini murid dari Raja Obat Hua Shansong, Dr. Hanti Yichen, untuk merayakan ulang tahun nenek. Begitu dia tiba, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Nenek, Qin Tian dan aku, kami ada urusan lain. Kami akan pergi dulu. Ayo pergi, Qin Tian. Oh, Su Qingcheng, Chin Tian. Kalian berdua mau pergi kemana? Dr. JB akan segera tiba. Kamu bersiap-siap pergi kemana? Mang Kinka, kamu merasa bersalah? Bersalah? Yang seharusnya merasa bersalah adalah kamu, kan? Dokter Ajaib Ye telah tiba. Dokter Ye sudah tiba. Chin Tian, Dokter Ye sekarang sudah di sini. Dia akan memverifikasinya nanti, untuk melihat apakah ini benar-benar lobak kering. Tolong jangan pergi. Kalau kamu pergi, nanti, siapa yang akan kuejek? Nenek Su. Semoga rezekimu selius lot timur, dan umurmu setinggi gunung selatan. Dokter Ye, tolong. Silakan duduk di tempat utama. Dokter Ya, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Nona Su, saya ingin tahu pertanyaan apa yang Anda miliki. Baru saja, seseorang yang tidak tahu diri
memberikan saya sepotong lobak kering. Bersikeras itu adalah ginseng raja. Saya ingin Anda untuk menilainya. Ginseng Raja? Itu adalah harta dari balai naga tersembunyi. Koleksi berharga balai tersebut. Bagaimana mungkin itu ada di sini? Bawa ke sini, biar saya lihat. Dokter ya, yang ini yang Anda lihat. Ini kan, tolong bantu saya lihat, apakah ini asli? Ini benar-benar, Dr. Yi. Kaligrafi dan lukisan yang saya kirimkan kepada Anda beberapa hari yang lalu. Anda menerimanya, kan? Hari ini, saya ingin mempermalukan anak itu. Jadi tolong, bantu saya. Tidak masalah, tidak masalah. Ginseng Raja Makam APA ini? Bukankah ini hanya lobak kering? Memberikan hal seperti ini sebagai hadiah. Sangat memalukan. Membawa barang seperti ini sebagai hadiah? Memalukan banget. Sangat memalukan. Cepat. Mengeluarkan lobak kering yang rusak. Qintian, kamu dengar itu? Lobak busuk. Memalukan. Qintian, apa yang mau kamu katakan? Untuk dirimu sendiri sekarang? Memalukan. Qintian, sayangku, cepat-cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yi-chan, apa kamu yakin ini lobak kering? Omong kosong. Kalau aku bilang ini lobak kering, ya berarti lobak kering. Dukun hantu Yi-chan itu bukan apa-apa. Dia bahkan tidak punya etika kedokteran yang paling dasar. Sungguh mempermalukan nama gurumu. Qintian, beraninya kamu mempertanyakan dukun ajaib ye? Qintian, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Beraninya kamu tidak menghormati dukun ajaib ye? Kamu mau mati? Boka, aku sarankan kamu segera minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini hari ini. Kamu mau aku minta maaf? Kamu tidak layak. Bahkan jika gurumu datang, dia harus bersikap hormat padaku. Look, kamu kenal guruku, apa kamu pantas? Sepertinya, aku harus menyuruh gurumu datang dan memberimu pelajaran. Kalau kamu bisa memanggil guruku ke sini hari ini, aku akan pakai nama keluargamu. Qintian, omong besar sekali. Qintian, kenapa kamu jadi seperti ini? Qintian, percayalah padaku. Dukun ajaib Hua sudah datang. Dokter Hua sudah datang. Dia benar-benar datang. Apa dia benar-benar kinal? Dengan Dokter Hua? Guru. Kenapa Anda di sini? Aku mengajarimu ilmu pengobatan. Untuk menyelamatkan nyawa dan menolong orang. Tapi malah di sini kau berbuat jahat. Guru. Aku selalu menghormati ajaran Anda, dan tidak pernah berbuat jahat. Kenapa tiba-tiba memukulku? Katakan sekarang. Ini lobak kering, atau ginseng king? Ini. Bicara, ini sebenarnya apa? Ini adalah ginseng king milik Hidden Dragon Hall. Ini. Benar-benar ginseng king. Aku adalah Raja Obat, Hua Shansong. Memang, ini adalah ginseng king berharga milik Hidden Dragon Hall. Harganya 10 miliar rupiah, dan bisa memperpanjang umur 10 tahun. Muridkala yang buta, dan salah mengenalinya. Sekarang aku minta maaf kepada semua. Tuan Qin, saya sangat menyesal. Murid saya telah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, pulang saja dan urus ini. Tuan Qin, saya akan menyuruhnya pergi, dan merenungkan perbuatannya. Ginseng Makam APA ini, kerasa aku Yichin, dan orang tua tadi, adalah pemain bayaran Qintian. Ginseng busuk macam apa ini? Kerasa Yichin, dan pria tua tadi, adalah aktor yang disewa Tian. Betul, tidak ada satupun dari kita di sini yang pernah melihat Yi-chen atau Hua Shansong. Mungkin, mereka berdua, palsu. Siapa yang tahu? Ye-chen, pembohong. Kamu menipu kami dengan parahnya. Sekarang, siapa sebenarnya yang menipu siapa? Kalian sendiri yang paling tahu. Ayo, semuanya, coba cicipi. Mari kita lihat apakah ini ginseng atau lobak kering. Tian, kamu ambil lobak kering busuk ini dan menyewa 2 aktor di rumah. Berpikir kamu bisa membodohi kami? Kamu benar-benar bermimpi. Duo.
Duo. Ada APA? Dia baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba pingsan? Duo. Tian. Apakah kamu meracuni lobak kering ini? Kamu ingin membunuh Duo? Raken, sudah jelas tubuhnya terlalu lemah untuk menyerap suplemen. Ini adalah ginseng king senilai 10 juta dolar. Dan dia memakannya, sungguh mubazir. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Lobak kering ini pasti sudah diracuni. Aku tidak akan turun hingga menggunakan racun melawan kalian. Biar ku katakan, Su Qingcheng adalah istriku. Siapapun yang berani menghinanya lagi, tidak akan mendapat ampun dariku. Dosa yang besar. Benar-benar dosa. Ginseng king 10 juta dolar ini. Terbuang percuma seperti ini. Oh nenek. Ibu. Nenek. Ibu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin nenek pingsan karena marah? Apa hubungannya dengan aku? Jangan fitnah aku di sini. Kalau bukan karena kamu, membawa anak perempuan sulungmu, dan menantumu, membawa lobak itu, dan mengundang begitu banyak aktor. Antik Pentas, mana mungkin nenek pingsan karena marah? Kau. Tian, ginseng yang baru saja kau berikan kepada nenek tadi. Apakah itu benar-benar? Ginseng king senilai 10 juta dolar? Tentu saja tidak. Aku adalah murid tutup pintu kesayangan Dr. Hua. Kejadian hari ini adalah sandiwara yang kuminta tolong Dr. Hua untuk membantuku mengatur. Kamu tidak bohong padaku? Nona Su. APA yang dikatakan Tian memang benar. Anak muda. Selalu suka menjaga gengsi. Dia selalu memujiku. Dan dia adalah murid kesayanganku. Jadi aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Terima kasih, Dr. Hua. Terima kasih. Naaman, hal seperti ini hanya boleh terjadi sekali. Di masa depan, kamu sama sekali tidak boleh membantunya melakukan hal seperti ini lagi. Ibu. Ada APA? Tolong selamatkan ini. Ye dikulik. Apa? Jelasin, siapa yang menculik Yue? Aku nggak tahu. Sekelompok orang masuk, mereka pukul aku sampai pingsan, lalu mereka bawa Yue. Tian, kamu harus cari cara selamatkannya ya. Qintian, kau bisa bunuh aku dengan kekuatan keluarga Sui. Menculik putrimu, itu berlebihan? Ayah, cepat selamatkan aku. Kau, Shuechingya, apa maumu? Lepaskan putriku. Melepas putrimu? Kau berpikir terlalu sederhana. Buka matamu dan lihat. Ini adalah Yang Terkenal. Rumah lelang Asura. Banyak orang menginginkan jantung putrimu. Lelang ini segera dimulai. Cepat. Atau Begitu lelang ini berakhir, aku akan membedah putrimu. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Ye takut. Kalau kalian tidak segera datang, kalian hanya bisa menunggu untuk mengambil mayat putri kalian. Hahaha, ye, kukuku yang berharga. Kamu jangan sampai celaka. Tian, kamu harus selamatkan Yue. Ibu, Qingcheng, jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk menyelamatkan Yue. Tuan Mudakin, Mengenai balai lelang syura, kami sudah dapat beberapa petunjuk. Kita bisa berangkat kapan saja. Qin Tian, aku ingin ikut denganmu. Qingcheng, balai lelang syura itu sangat berbahaya. Aku bisa pergi sendiri. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Yuyu kembali dengan selamat. Tidak. Aku harus pergi menyelamatkan Yuyu sendiri. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Ayo pergi. Siapapun yang berani menyentuh putriku, aku akan menggempur balai lelang syura hari ini. Dan menyelamatkan Yuyu. Jangan bunuh aku.
Jangan bunuh aku. Papaku akan segera datang, menyelamatkanku. Papamu tidak akan datang. Aku akan membedahmu, Mengambil jantung, hati, dan paru-parumu. Ngapain buang-buang waktu? Ngomong sama dia? Cepat lakukan. Aku sudah tidak sabar mengambil organ-organnya. Bedah. Jangan buru-buru. Organ-organnya ada di sini. Dia tidak bisa kabur. Papaku akan datang menyelamatkanku. Nangis. Nangislah sepuasnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Schwechingnya, coba sentuh putriku. Berani kau sentuh anakku? Yuyu, lepaskan anakku. Qin Tian, ko akirnya datang. Kalau kau terlambat. Sedetik lagi, ko akan mangeant pu maya anakmu. Ayah, ibu, selamatkan aku. Jangan takut Yu. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Qin Tian, berhenti di situ. Satu langkah lagi maju, dan aku akan bunuh anakmu. Tidak, jangan. Berani kau sentuh anakku, dan aku akan ambil nyawamu. Jangan lupa, ini wilayah ku hari ini. Kalau kau bertindak sombong lagi, aku akan patahkan salah satu lengannya. Tidak, jangan. Cincang, jangan gegabah. Kalau kau ingin menyelamatkan anak ini, maka berlututlah, dan mintalah padaku. Kumohon, bayarkan. Anakku pergi. Dia hanya seorang anak, apapun yang kau mau. Serang aku saja. Qin Tian, ko juga berlutu. Dan mintalah padaku. Qin Tian, cepat berlutut dan mintalah padanya. Kalau tidak, dia akan bunuh Yuyu. Qin Tian, cepat berlutut dan minta ampun padanya. Kalau tidak, dia akan membunuh Yuyu. Cincang, jangan percaya dia. Bahkan kalau kita berlutut, dia tidak akan melepaskan you. Qin Tian, kau sangat mengenaliku. Kalian bertiga akan mati di sini hari ini. Kalau aku cuma butuh sedikit tenaga. Jangan. Dia akan dicabik-cabik. Kau bisa bersiap-siap mengurus jenazah putrimu. Tidak. Qin Tian, walaupun kau datang dengan lebih banyak orang, kalian semua akan mati di sini. Qin Tian, iPhone. Bunuh semua orang Jujungnya. Jangan ada ampun. Dimangerti, Yang Mulia. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan biarkan dia kabur. Aku ingin interogasi dia sendiri nanti. Yuyu, kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Ayah, Yuyu takut. Jangan takut, Yuyu. Ayah ada di sini. Ayah sudah mengusir semua orang jahat itu. Tidak ada yang bisa menyakiti Yuyu lagi. Sayu, Senya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu tetap nggak mau mengaku, kamu cuma akan menemui jalan buntu. Mau menyelidiki kebenaran di balik kamu. Cuma butuh sedikit usaha ekstra. Tapi nyawa kamu cuma satu. Tuh, semuanya Lin Wen yang suruh aku lakukan. Lin Wen, berani-beraninya kamu? Qin Tian, Aku udah ngaku semuanya. tolong kasihani aku. iPhone. Aku mau semua informasi tentang Lin Wen. Siap. Bos, penyelidikan tentang Lin Wen udah selesai. Dia bakal datang ke lelang besok untuk beli sebidang tanah dari keluarga Qin itu dan bikin lapangan golf buat mengambil hati para penguasa. Kalau mau berurusan sama dia, kita bisa pergi bareng besok. Bai Feng, bersiaplah. Kita juga bakal pergi ke lelang besok. Tak, permisi, ini lelang pribadi. Cuma yang punya tiket yang bisa masuk. Tiket? Oh, ini bukan Qin Tian? Kaget juga, kamu ada waktu datang ke lelang. Kalian, pintu rumah lelang aja nggak bisa masuk, iya kan? Kamu, anjing liar, emang kamu pikir bisa beli balik tanah keluarga Qin buat jadi kandang anjing?
Lin Wen, lebih baik kamu tutup mulutmu. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau bunuh kamu sekarang juga. Wah, aku jadi takut nih. Kamu, anjing liar, mau bunuh aku? Kayaknya kamu yang harus khawatirin diri sendiri, dan jangan sampai mati di jalanan suatu hari. Lin Wen, jangan keterlaluan. Suatu hari, kita akan menemukan buktinya untuk membalaskan dendam Junhao. Kalian masih pikir bisa balas dendam untuk Junhao? CK, pulang dan tidurlah. Aku ragu. Kalian bahkan bisa melewati pintu ini hari ini. Humph. Qingtian, kamu ingin masuk ke lelangnya kan? Bagaimana kalau begini? Kalau kamu menyerahkan Su Qingcheng kepadaku, aku akan berikan 2 tiket untukmu. Su Qingcheng. Yang ini adalah putra gubernur Drake, Xiangming. Tuan Muda Xiangming, tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh naik ke ranjang Tuan Muda Xiangming. Maka hari ini aku akan membawa kamu ke lelang untuk memperluas wawasanmu. Mimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah mengkhianati Qingtian. Soal tiketnya, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Qingtian, jangan tidak tahu terima kasih. Kalau kamu tidak menyerahkan Su Qingcheng kepadaku hari ini, kamu bahkan tidak akan bisa melewati pintu masuk lelangnya. iPhone, dapatkan 2 tiket untukku. Sekarang. Qingtian, kamu pikir tiket ini semudah itu didapatkan? Tiket untuk lelang ini cukup terbatas. APA, kamu pikir bisa hanya dengan menelepon lalu bisa masuk? Aku sadar, kamu dan kakakmu sama-sama bodoh. Qingtian, mungkin kita sebaiknya tidak pergi ke lelang ini saja. Bisakah kamu menekannya? Kamu ada cara biar dapetin undangan biar kita? Pasti bisa, percaya deh. Qingtian, kalau kamu nggak serahin Su Qingcheng ke Tuan Muda Ju, seumur hidup kamu nggak bakal layak buat lihat undangan, apalagi buat lihat bentuknya. Masih berharap bisa masuk ke lelang? Mimpi kali. Betul, Qingtian. Gimana kalau gini, suatu hari nanti, waktu tanah keluarga Qin kamu udah jadi lapangan golf, kamu selalu dipersilakan buat main. Soalnya, dulu kan itu rumah kamu. Kamu nggak akan punya kesempatan itu. Tuan Muda Ju, pengaruh kamu jauh lebih besar. Kamu bisa bikin orang yang tanggung jawab. Lelang ini datang sendiri. Kepinta masak but nyambat kamu. Pasti dong, lihat siapa aku. Pak Qin, saya minta maaf banget, kalau bukan karena telepon dari Senior Bai Feng. Saya nggak bakal tahu kalau Anda datang ke sini. Saya akan antrin kalian berdua masuk, dan atur sendiri tempat duduknya. Silakan. Hey, Pak Qian. Aku, Zhu Xiangming, anaknya Zhu Long, Zhu Xiangming. Kamu nggak ingat aku? Zhu Xiangming? Ayah. Aku nggak kenal kamu. Ada masalah? Hey. Qingtian. Tunggu aja. Cepat atau lambat, aku bakal nanganin kamu. Selanjutnya yang akan dilelang adalah bintang utama lelang ini. Sebidang tanah seluas 30 mu. Dari keluarga Qin. Harga bukaannya 200 juta. Tidak ada batasan kenaikan penawaran. Mari lelang dimulai. 230 Juta. 250 Juta. Saya tawar 300 juta. Semuanya, keluarga Lin saya menginginkan tanah ini. Tolong kasih saya muka. Lin Wen, kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami harus kasih kamu muka? Bagaimana kalau aku ikut menawar? Zhu Long adalah ayahku. $300 juta, panggilan pertama. 300 juta, panggilan kedua. Jika tidak ada yang menawar lagi, tanah ini akan menjadi milik Nona Lin. 300 juta dan 1 perak. Qingtian, beraninya kau melawanku di sini? Kau takkan pernah dapat tanah ini.
Saya tawar 400 juta. Saya tawar 400 juta dan 1 perak. Saya tawar 500 juta. 500 juta dan 1 perak. Saya tawar 800 juta. Qin Tian, kalau berani, teruskan tawarmu. Aset keluarga Qin semuanya ada padaku. Aku benar-benar ingin lihat berapa banyak uang yang bisa kau keluarkan. 800 juta dan 1 perak. Lin Wan, tidak peduli berapa kau tawar. Aku akan selalu menawar 1 perak lebih tinggi. Tanah ini akan kudapatkan. Aku sudah bulatkan tekad untuk dapatkan tanah ini. Qin Tian, kamu berani melawanku? 800 juta dolar? Kamu punya uang sebanyak itu? Aku keberatan. Qin Tian sama sekali tidak punya 800 juta dolar. Dia cuma mau buat masalah di sini. Aku minta untuk verifikasi asetnya. Qin Tian, itu 800 juta dolar. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Dia kumagalandangan. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Begitu asetnya diverifikasi, semuanya akan jelas. Kalian berdua, tunggu saja akan diusir. Qin Tian, kamu harus pikirkan baik-baik. Ini adalah lelang, bukan halaman belakang rumahmu. Mengganggu jalannya lelang. Kamu tahu apa konsekuensinya? Qin Cheng, percayalah padaku. APA? Kamu tidak mau verifikasi asetnya? Bolehkah aku curiga kalau kalian berkolusi dan mencoba merebut tanah ini untuk kalian sendiri? Lin Wen, jangan fitnah orang lain. Karena dia mau verifikasi aset. Biarkan dia periksa. Itu akan membuatnya lega. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Apa kamu bahkan sedang memikirkan rute pelarianmu? Kalau kamu bilang dia bisa keluarkan $1 saja, aku akan percaya. Kamu mau dia dapatkan 800 juta dolar? Bukankah itu sama saja memaksanya untuk lompat dari gedung? Hahaha. Baiklah. Kami akan lakukan seperti kata Tuan Qin. Ikuti saja perintah Pak Qin. Ada orang. Pak Qin, untuk menjaga keadilan di lelang ini, kami perlu memverifikasi aset Anda. Pak Qin, maafkan kami. Kami tidak perlu memverifikasi aset Anda lagi. Anda bisa menawar apapun di lelang ini. Kenapa? Kenapa kalian tidak memverifikasi asetnya? Kenapa? Karena kartu ini. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Yang diterbitkan bersama oleh Bank Besar. Jumlahnya kurang dari 10. 10 seluruh dunia. Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya kartu hitam tertinggi? Kartu ini pasti bukan miliknya. Cuma 800 juta dolar kan? Kamu bicara seolah-olah kami tidak mampu membayarnya. Ayo kita terus menawar. Aku tawar $1 miliar. Qin Tian, kamu kaya? Kalau berani, teruslah ikut menawar melawanku. Kamu mengacaukan tata tertib lelang. Ada orang. Keluarkan mereka berdua dari sini. Kenapa kami diusir? Kami sedang menawar dengan normal. Julong adalah ayahku. Bahkan jika Julong sendiri yang datang hari ini, aku juga berani mengusirnya. Kalian ini tidak masuk akal, ya? Wah, kalian cuma bikin keributan aja. Kamu bikin aku kesal banget. Zak Siangming, tolong tenang dulu. Mereka yang suruh kamu pergi. Tapi mereka pasti akan menyesal. Ini semua gara-gara kamu. Kalau enggak, aku nggak akan kehilangan muka segini parahnya di sini. Zuk Xiangming, Beli Tanah Itu, Pasti Qin Tian, yang menggadaikan semua hartanya. Kalau kamu mau dapatkan Su Qingcheng, aku ada ide. Katakan. Ibu Su Qingcheng itu cuma mikirin uang. Asal kamu dapat persetujuannya. Sisanya pasti gampang, kan? Zuk Xiangming. Kamu tertarik sama Qingcheng kami? Itu kehormatan buat dia. Lihat tubuhnya. Lihat wajahnya. Wah, dia itu 1 dari 1.000.000. Zak Siangming, kenapa kamu ada di rumah kami? Kamu nggak diterima di sini. Tolong pergi. Qingcheng. Gimana sih kamu bicara ke Zhu Xiangming seperti itu? Ibu mukul aku demi dia? Zuk Xiangming. Mulai sekarang, Qingcheng adalah milikmu. Sedangkan Qin Tian
Aku akan pastikan dia segera menceraikannya. Ching Cheng. Kamu dengarkan apa kata tante tadi. Jadi, ayo kita. Zhu Xiangming, kamu mau apa? Ayo lakukan apa yang harus kita lakukan. Dasar brengsek. Lepaskan aku. Jenggaya, kau bisa teriak sekeras-kerasnya, tapi percuma saja, kau takkan bisa kabur dariku. Lepaskan. Zuk Xiangming, lepaskan dia. Qin Tian, dasar kau. Qing Cheng sudah menunggumu bertahun-tahun. Dan kau masih tidak mau melepaskannya? Lihat apa yang Zhu Xiangming bawa. Lalu lihat keadaanmu yang menyedihkan. Apakah kau pantas untuk Qing Cheng? Qin Tian, dasar kau. Pikirkan, apa yang bisa kau berikan pada saudariku Qing Cheng? Kalian berdua lebih baik bercerai saja. Lepaskan dia. Biarkan dia menikah dengan orang yang baik. Dan tinggal di villa besar, oke? Qin Tian, jika kau benar-benar peduli pada Su Qing Cheng, kau harus melepaskannya. Kau tidak seharusnya membiarkannya hidup susah bersamamu. Qin Tian, kau masih terlalu hijau. Jika ingin bersaing denganku, suatu hari, aku akan membuat Su Qing Cheng menjerit di bawahku. Hu Xiangming. Jika kau berani menyentuh Qing Cheng, aku akan mengambil nyawamu. Hei, tenanglah. Zhu Xiangming adalah putra gubernur Zulong dari negara timur. Berani-beraninya kau memukul Zhu Xiangming? Kamu sudah bosan hidup? Zuk Xiangming, kamu tidak apa? Lihat. Wajahnya hampir rusak. Qin Tian, kau berani sekali. Berani memukul orangku di negara timur. Kau yang pertama. Kamu, nak, cepat minta maaf ke Zhu Xiangming. Beijinggan, lihatlah betapa banyak hadiah Zuk Xiangming untuk keluarga Sukita. Berani-beraninya kau memukulnya? Qin Tian, kenapa kau tidak minta maaf ke Zhu Xiangming? Lagipula, memukul orang tadi memang salah. Qin Tian, kau dengar itu? Cepat, minta maaf padanya. Dia pantas menerimanya. Dia tidak layak menerima permintaan maafku. Qin Tian, kamu nak. Kalau kau tidak datang minta maaf ke Zhu Xiangming, aku akan mengusirmu. Qin Tian, hari ini kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Atau, kau harus antarkan Su Qing Cheng ke kamarku malam ini. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Jangan lupa, ayahku adalah gubernur negara timur, Zulong, membunuhmu. Semudah menginjak semut. Kenapa kau tidak minta maaf saja? Kita tidak bisa melawannya. Dia tidak layak menerima permintaan maafku. Aku tidak layak, ya? Baiklah. Aku akan telepon seseorang sekarang. Aku akan suruh orang membunuhmu. Zhu Xiangming, cepat panggil orang. Kamu harus menangkapnya. Kita tidak boleh membiarkannya lolos dengan mudah. Beberapa orang, sok suci banget, ujung-ujungnya mereka menyakiti diri sendiri. Dan menyeret orang lain juga. Zuk Xiangming, tolong kasahanlah. Dan lepaskan Qin Tian. Qing Cheng, kasih dia kesempatan. Kalau tidak, maka itu tergantung pada ketulusan Nona Qing Cheng. Malam ini, kau dan aku akan pesan kamar. Lalu, kita akan bahas. Qing Cheng, turuti saja Zhu Xiangming. Kamu tidak ingin melihat Qin Tian kecil kita berakhir mati di jalan, kan? Ya kak, kalau kita bisa bersekutu dengan Zhu Xiangming, status keluarga Sukita di East State akan sangat stabil mulai sekarang. Zuk Xiangming, berlagak sok jagoan di luar. Apakah ayahmu Zulong tahu? Qin Tian, hak apa yang kau punya untuk memanggil nama ayahku? Kamu sudah bosan hidup? Zulong, cepat datang dan bereskan rumahmu sendiri. Qin Tian, tidak bisakah kau memberiku ketenangan? Qin Tian, kau tadi tidak benar-benar menelepon Tuan Sulong, kan? Bahkan jika kau berpura-pura, setidaknya buatlah itu terpercaya. Hei kamu, panggil Julong ke sini. Untuk memberi pelajaran pada anaknya sendiri, Zhu Xiangming. Kamu sudah gila? Qin Tian, saya pikir kamu bukan cuma imut, tapi ada yang gak beres sama kamu, ya kan? Ayahku adalah gubernur benua timur. Julong. Masa dia kenal seseorang yang gak berarti kayak kamu? Su Qing Cheng, aku kasih tahu, cepat pilih. Kalau kamu nunda-nunda, dia pun gak bakal aku lepasin. Qing Cheng, percayalah sama aku. Ayah,
Datangnya pas banget. Cepat habisi dia. Orang ini, dia mau merebut cewekku. Dia cari mati. Kamu anak durhaka. Mau bunuh ayahmu sendiri? Ayah, kenapa pukul aku? Lutu. Hemph. Dengar enggak? Ayahku mau kamu berlutut. Aku berlutut. Kamu nggak layak. Kamu anak durhaka. Suru Camubert Lutu. Kenapa? Kenapa aku harus berlutut? Hari ini, kalau kamu nggak berlutut, Dan Mintamaf que Tuankin. kaki kamu aku patahin. Tuankin, Seya benar-benar Mintamaf. Anak saya yang bodoh ini nggak tahu diri. Dan menyinggung Tuan. Saya harap Tuan bisa memaafkannya. Julong, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Julong, kau benar-benar punya anak yang hebat. Bapak Qin. Aku biasanya terlalu lunak dalam mendidik. Aku gagal membimbing anakku dengan baik. Aku minta dihukum, Bapak. Baiklah, berdiri. Aku tidak berani. Hari ini, demi kau, aku akan memberinya kesempatan kali ini. Pulang dan didiklah anak durhaka itu dengan baik. Jangan biarkan dia bergaul dengan Lin Wen itu. Kalau dia berani menyinggungku lagi, dia mati. Terima kasih, Bapak Qin. Mohon jangan khawatir. Aku akan menyuruh anak pembangkang ini mengurung diri. Untuk introspeksi. Dan dia tidak akan keluar lagi. Untuk membuat masalah. Sekaran Pergila. Ayo pergi, Ching Cheng. Yang Mulia, investigasi kami menunjukkan bahwa Ju Xiangming datang ke lelang ini atas perintah Lin Wen. Sesuai perintahmu, semua pasukan Lin Wen sedang dalam pengawasan kami. Haruskah kita menangkapi mereka semua kali ini? Kesempatan ini tidak boleh disiakan. By phone, kirimkan undangan. Dan jadwalkan ulang jamuan makan malam ini. Aku sudah tidak sabar. Aku harus menghabisi musuhku sendiri. Beri aku undangan itu. Kalian orang miskin tak punya apa-apa. Pikir kalian bisa menghadiri jamuan kepulangan yang mulia? Kalian pantas memberikan kalian beberapa undangan ini. Hanya akan sia-sia. Kamu mengambil undangan ibu? Kamu, anak kecil. Berani-beraninya merebut barangku? Kamu tidak mau hidup lagi? Kamu percaya aku akan membunuhmu hari ini? Ruyen, kamu ngapain? Yue kan masih anak-anak. Kenapa kamu perlakukan dia seperti ini? Kembalikan undangan itu kepada kami. King Cheng, buat apa undangan itu buatmu? Ruyen pergi menemui Yang Mulia. Mungkin dia bisa mendapatkan perhatiannya. Maka keluarga Su kita akan langsung makmur. Kalau kamu yang pergi, cuma buang-buang kesempatan. Ibu mertua, 3 undangan ini milik kami. Kamu malah datang merebutnya. Logika apa itu? Kamu, nenek-nenek, hak apa yang kamu punya untuk hadir di pesta? HMPH. Buat apa kamu datang ke pesta? Buat mempermalukan diri sendiri? Buat cari masalah? Orang seperti kalian, hadir di pesta, hanya akan mempermalukan Yang Mulia. Ibu, kamu baik-baik saja? King Cheng baik-baik saja. Ibu, undangan itu kan memang milik kami. Kamu bukan cuma datang merebutnya, tapi juga memukul orang. Kalian semua terlalu semena-mena. Diam. Sebagai anggota keluarga Su, kau tidak mencari keuntungan untuk keluarga. Malahan, kau menanyai kami, kurasa kau minta dipukul. Ruyen sudah bertemu dengan Sang Maha Penguasa. Dia bisa mengamankan keuntungan untuk kita. Apa gunanya? Kau memilikinya hanya untuk menonton saja? Buat apa membuang-buang waktu dengan orang-orang ini? Oh, karena kita sudah dapat undangannya, ayo cepat kita pergi. Kita bisa sampai di tempat pesta lebih awal, dan bertemu Sang Maha Penguasa lebih cepat. Selama ini, seperti membesarkan anak durhaka. Ayo pergi. Berani, apa aku bilang kalian boleh pergi? Ayah, mereka merebut undangan kita. Terus kenapa kalau mereka merebutnya? Mau apa kau? Dasar pelit. Nenek, ayo kita pergi. Tak perlu repot dengan gerombolan ini. Serahkan undangannya. Dan datang minta maaf pada King Cheng dan yang lain. Kalau tidak, kalian takkan bisa meninggalkan tempat ini. APA, aku tidak akan memberikannya. Mau apa kau padaku? Mau merebutnya? Dasar kodok. Kau masih berpikir bisa menghadiri pesta kepulangan Sang Maha Penguasa? Kau tidak layak. Mimpi. Kamu tega sekali. Keluarga Su sudah memelihara putrimu selama ini.
Hanya karena ada beberapa undangan dari kamu, lalu mau minta kembali? Apakah tidak ada keadilan? Denge ya. Hari ini, kamu tidak hanya harus memberikan undangan itu, tapi juga menyerahkan villa ini kepada keluarga Sukami sebagai balas budi karena telah membesarkan istrimu bertahun-tahun. Tian. Sudahlah. Undangan-undangan ini, bagaimanapun juga tidak berguna bagi kita. Jadi berikan saja kepada mereka. Hei, kamu dengar itu? Ching Cheng, dia bilang, dia sudah tidak mau lagi. Hak apa yang kamu punya? Atas itu kan jelas milik King Cheng. Urusanmu apa? Tian, kamu ini, kenapa melotot begitu, mau mukul kami, ya? HMPH, pria yang berani berniat, tapi tidak berani bertindak. Kita tidak perlu turun ke level mereka. Cuma sebuah pesta, kita tidak perlu hadir. Ngapain marah-marah sama mereka? Ibu, Ching Cheng, aku akan dengar kata-katamu. Aku tidak akan berdebat dengan mereka. Nani, aku akan minta beberapa undangan lagi dikirim ke sini. Anggap saja beberapa ini sedekah untuk mereka. Qin Tian, dasar bajingan, apa yang kamu katakan? Sedekah untuk kami? Kamu tidak tahu malu? Qin Tian, kamu pikir undangan-undangan ini cuma terbawa angin? Masih bilang, ada yang akan kirim beberapa. Itu cuma angan-angan. Orang seperti dia, walaupun bisa dapat undangan tertinggi, aku yakin, itu cuma dipungut dari jalanan. iPhone, kirimkan aku 3 undangan. Humph. Kamu tidak percaya kalau begitu, tunggu saja lihat Nani. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kamu, orang ini, bisa minta orang kirim undangan. Aku akan nonton di sini saja. Kalau nanti kamu tidak bisa dapat undangannya, akan kulihat apa yang akan kamu lakukan. Kalau dia bisa dapat undangan, aku ganti marga jadi marga dia. Soal 3 undangan ini, siapa tahu seperti apa keberuntungan Su King Cheng sampai bisa mendapatkannya. Pasti cuma kebetulan. Kamu masih percaya semua undangan cuma terbawa angin? Aku percaya pada Tian Er. Karena dia berani janji, pasti akan ada yang kirim undangan. Keluarga Qin sudah lama runtuh. Dia sebagai seorang pria, mana mungkin bisa minta orang untuk kirim undangan? Mimpi belaka. Qin Tian, sudah bertahun-tahun lewat, tak kusangka kamu masih tidak realistis, tidak berubah. Kalau tahu kamu seperti ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan biarkan King Cheng menikah denganmu. King Cheng, mengikuti pria seperti ini, masa depan apa yang ada? Cepat cerai dia. Itu hal yang paling masuk akal. Kalau tidak, kamu hanya akan terpuruk lebih dalam. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Qin Tian. Aku percaya Qin Tian. Karena dia bilang bisa mendapatkan undangannya. Pasti dia sudah mendapatkannya. Qin Tian, un danganmu. Terus saja berpura-pura. Undangan untuk pesta penyambutan Supreme Lord, bagaimana mungkin mudah didapatkan? Ada orang yang cuma menemukan beberapa lembar kertas sobek dari mana saja dan menyebutnya undangan. Kamu anggap kami apa? Su King Cheng. Apa gunanya mengikuti seseorang yang bicara omong kosong seperti itu? Cepat-cepat cerai dia. Mencari tuan muda kaya adalah jalan yang benar. Kalau aku dengar kamu bilang hal buruk tentang Qin Tian lagi, aku akan buat kamu menyesalinya. Kamu berani memukulku? Bahkan jika aku bunuh kamu, apa salahnya? Memegang undangan palsu, dan mengira kamu adalah orang yang terkait dengan Supreme Lord, dan mengancam akan membunuh kami? Kamu tunggu saja. Kalau kami bisa bertemu Supreme Lord, kami akan laporkan kalian berdua dulu, dan kirim kalian ke penjara. Keluar. Aku tidak mau lihat kamu di sini. Pergi, pergi, pergi. Hai, seluruh keluargamu, berani banget datang. Bawa undangan palsu buat masuk. Nggak takut. Diusir? HM. Lihat orang-orang ini bikin kesal. Kalau tahu mereka datang hari ini, seharusnya kita datang belakangan. Nenek, Ibu, Ruyen, memang harusnya mengincar keluarga kami seperti ini, pakai kartu undangan kami.
terus ngomong sembarangan. Nggak takut kesambar petir? Diam. Kami dapat undangan dengan usaha sendiri. Kenapa nggak boleh masuk? Kamu anak durhaka. Kenapa ngomong ke kami kayak gitu? Seharusnya kami nggak punya atau besarin kamu. Ibu, kan ibu yang salah duluan. Cincang, udah, nggak usah urusin mereka. Mereka cuma ngomong sembarangan dan nggak masuk akal. Cuma keluarga kayak kalian yang bisa ngelakuin hal kayak gini. Nggak masuk akal? Siapa yang lo bilang nggak masuk akal? Percaya nggak gue sobek mulut lo? Tiana Idawa, nggak usah urusin mereka. Ayo masuk. Wucuilan, kamu pikir anakmu bisa masuk, ya? Dia nggak sadar. Beberapa lembar kertas yang dia temuin itu cuma buat nipu kamu. Dan kamu malah percaya. Kalau berani pakai undangan itu buat masuk, satpamnya bakal nangkep kalian. Oh, ada orang yang mau jadi bodoh. Ada orang yang mau jadi bodoh. Kita bisa apa? Bawa undangan palsu. Nanti masuk juga bakal diusir. Kita tinggal. Nonton aja kelucuan mereka. Jangan bicara seperti itu ke ayahku. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu membantah aku? Aku tampar kamu sampai mati. Kalian lebih baik berperilaku baik. Kalau berani mengancam anakku lagi, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Anjing liar. Beraninya kamu mengancam kami? Nanti kalau aku dipilih sang penguasa tertinggi, aku suruh dia bunuh kamu, lalu potong lidah si anak durhaka ini. Ibu, nenek, ayo kita cepat masuk. Ngapain buang-buang kata sama mereka? Cuma bikin kita telat lihat upacara kedatangan sang penguasa tertinggi. Itu baru rugi besar. Ayo pergi. Ayo. Cepat periksa mereka. Jangan sampai aku ketinggalan sang penguasa. Undangan kalian sekarang tidak berlaku. Kalian tidak boleh masuk. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini ada tanda tangan pribadi sang penguasa tertinggi. Kenapa kalian menghalangi kami masuk? Kalian tidak mau kerja lagi ya? Kalian bertiga. Saya benar-benar minta maaf. Undangan kalian tidak berlaku. Kalian tidak boleh masuk. Beraninya kalian menghalangiku bertemu sang penguasa tertinggi? Kamu tidak mau hidup lagi ya? Menyusup ke pesta sang penguasa tertinggi. Kalian harus tahu. Akibatnya. Pergi sana. Aku sudah tidak mau masuk lagi. Lihat kualitas kalian. Satpam di pintu ini. Bagaimana kira-kira isi tempatnya? Sudah bisa kubayangkan. Ruyan. Kamu yang kemarin memberiku undangan palsu. Kamu sengaja mau mempermalukanku. Sengaja mau mempermalukanku, Kim Mingjie. Jangan asal ngomong di sini. Kemarin, begitu aku dapat undangannya, langsung kamu rebut. Apa hubungannya dengan aku? Cincang, ngapain repot-repot dengan mereka? Pestanya sebentar lagi mulai. Kami tidak bisa masuk. Kalian pikir kalian berdua bisa masuk? Mimpi. iPhone. Persilakan Suruyan dan rombongannya masuk. Dulu, mereka berbuat semuanya pada Kinjeng. Hari ini akan kuperintahkan mereka membayar 100 atau 1000 kali lipat. Nenek, tolong pikirkan cara. Pesta sudah mau dimulai. Tapi kita belum juga bisa masuk. Aku sudah menghubungi semua yang bisa. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan kartu undangan? Kalau tahu, seharusnya aku ambil kartu undangan Su Qingcheng, ITU, dan merebutnya. Nona, aku salah tadi. Kartu undangan Anda tidak berlaku. Anda bisa masuk sekarang. Kau ini bisa apa? Urusan kecil saja tidak bisa ditangani. Nanti kalau ketemu yang mulia, akan kusuruh dia menghukummu berat. Ruyan pasti, yang mulia sudah memperhatikanmu. Nanti saat masuk, pastikan manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa dapat perhatian yang mulia, maka kita akan melesat dan sukses besar. Ruyan, kali ini, keluarga Su mengandalkanmu. Ayo pergi. Indah sekali di sini. Banyak sekali orang kampung di sini. Kalian mungkin belum pernah datang ke tempat sebaik ini seumur hidup. Hari ini, kalian harus lihat baik-baik. Kalian tidak akan punya kesempatan
untuk datang ke tempat kelas atas seperti ini lagi. Kalian masuk dari mana? Tentu saja, Yang Mulia Agung yang memerintahkan kami untuk masuk. Yang Mulia Agung sudah lama mengagumi Ruyan kami. Dia sudah lama mengaguminya. Ruyan kami adalah orang yang disukai oleh Yang Mulia Agung. Tidak seperti beberapa orang yang dapat beberapa kartu undangan dari orang lain dan sekarang bertingkah tanpa rasa malu. Dia orang yang disukai Yang Mulia Agung? Kenapa aku tidak tahu? Qin Tian, kamu pikir kamu siapa? Yang Mulia Agung tidak akan melaporkan setiap hal kecil kepadamu. Kamu benar-benar mengira dirimu orang penting. Kamu sama sekali tidak sadar diri. Saat Yang Mulia Agung tiba, aku akan suruh dia urus kamu. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Kalau begitu aku akan di sini, menunggu Yang Mulia Agung. Aku ingin lihat bagaimana dia mengurusku. Qin Tian, Nantikan saja, lebih baik jangan datang ke sini. Memohon pada Ruyan untuk membelamu di hadapan Yang Mulia. Hanya Ruyan yang bisa membantumu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu kematian. Qin Tian, kalau tidak, janganlah kita hadiri pesta ini. Jika kita menyinggung Yang Mulia, lebih baik kita pergi saja. Qin Tian, Yang Mulia tidak akan menyalahkan kita. Sebaliknya, dia akan menyambut kita dengan hangat. Qin Tian, kamu pikir Yang Mulia adalah seorang dermawan? Masihkah kamu berharap Yang Mulia akan menjamumu? Kamu pasti sedang bermimpi. Ruyan, orang yang sombong sekali. Nantikan saja. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Tidak ada yang berani membuatku membusuk di penjara, mungkin belum lahir. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati. Jangan salah menyinggung orang. Qin Tian, kamu berani sekali. Ketika Yang Mulia tiba, jangan berani menanjis. Yang Mulia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Tian, kamu telah membuat banyak musuh hari ini, bahkan ibu mertuamu siap mengirimmu ke penjara. Lin Wan, beraninya kamu masih berani datang ke sini untuk pesta ini? Apa yang harus kutakutin? Hari ini, kamu yang harus khawatir dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu dan Julong lakukan, kalau Yang Mulia tahu, masih bisa dapat akhir yang baik? Nona Lin, sepertinya kita punya musuh yang sama. Sekarang kita bisa bekerja sama untuk memenjarakan Qin Tian. Orang seperti ini sama sekali tidak boleh lolos dari keadilan. Qin Tian berkolusi dengan Julong. Bukti menghancurkan keluarga Sui sudah kukumpulkan semua. Bukti pembunuhan Yun Tao dan petisi bersama dari bangsawan Yau Timur. Kali ini, walaupun dukungannya kuat, Yang Mulia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu pikir bukti-buktimu ini berguna? Kalau kamu bilang begitu, bahwa dulu kamu membunuh seluruh keluarga Qin dan menganeksasi aset keluarga Qin. Hutang ini, kita juga harus selesaikan dengan baik. Qin Tian, jangan ngomong sembarangan. Kamu punya bukti untuk omonganmu itu? Bukti? Aku sendiri adalah bukti terbaik. Qin Tian, tahukah kamu siapa Yang Mulia itu? Apa yang dilakukannya? Dia adalah Yang Mulia dari Hidden Dragon Hall, calon kepala negara berikutnya. Qin Tian, lebih baik kamu menunggu ajal. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia sudah tiba. Semuanya, tenang. Hari ini adalah pesta penyambutan Yang Mulia. Hidangan lezat juga sudah disiapkan untuk kalian semua. Silakan nikmati sepuasnya. Kami ke sini untuk bertemu Yang Mulia. Bukan untuk menemuimu. Cepat panggil Yang Mulia. Benar. Kami ke sini untuk bertemu Yang Mulia. Kapan Yang Mulia datang? Kami tidak bisa terus menangganya di sini, kan? Semuanya, diam. Yang Mulia adalah orang yang rendah hati. Dia akan muncul sendiri saat dia mau. Dan, jangan biarkan siapapun membuat keributan di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Nona Bai Feng, tenang saja. Tidak akan ada yang membuat keributan di sini. Masih kutunggu Yang Mulia untuk membela keadilanku. Ini untuk Yang Mulia. Sudah kusiapkan giok kekaisaran kualitas terbaik.
Tolong sampaikan ini kepada Yang Mulia. Asalkan Yang Mulia bisa membantuku menghukum sampah ini, aku bisa menawarkan hadiah yang lebih baik. Nyonya Bai Feng. Ini yang kusiapkan untuk Yang Mulia. Ginseng berusia ratusan tahun. Aku juga menyiapkan untuk Yang Mulia. Was Porcelain Jok Puti? Neh, kami terlalu senang. Sampai lupa menyiapkan hadiah. Harus bagaimana ini? Ruyan, kamu memang bodoh sekali. Yang Mulia sudah mengamatimu diam-diam. Kehadiranmu di sini, bagi Yang Mulia, adalah hadiah terbaik. Benar. Asalkan kamu bisa hadir di pesta ini, Yang Mulia pasti akan senang. Benar. Akilah hadiah terbaik. Hari ini, aku sendiri akan menyerahkan diri kepada Yang Mulia. Malam ini, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Nyonya Bai Feng. Keluarga mereka berempat tidak menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia. Selain itu, aku curiga mereka mencuri undangan orang lain untuk masuk. Saat Yang Mulia tiba, kita harus memeriksa dengan teliti undangan keluarga mereka. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat masuk. Qin Tian, ini sudah berakhir. Yang Mulia akan menyalahkan kita. Tian, sebelum Yang Mulia tiba, aku akan tell your sekarang dan menyiapkan hadiah untuknya. Menyiapkan hadiah sekarang. Sudah terlambat. Kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia itu sederhana. Dia tidak suka kemewahan. Oleh karena itu, tidak memberi hadiah adalah pilihan yang tepat. Siapapun yang hadir hari ini memberi hadiah, berarti menyiratkan bahwa Yang Mulia itu boros dan bermewah-mewah, yang merupakan sikap tidak hormat kepada Yang Mulia. Kedatangan Yang Mulia kali ini, Pertama, adalah untuk bertemu para tetua benua timur. Kedua, adalah untuk istri Yang Mulia, menyiapkan hadiah yang mewah. Yang Mulia sangat menyukaiku. Dia bahkan menyiapkan hadiah untukku. 10 akar ginseng berusia ratusan tahun. Lukisan asli oleh Tang Bohu. Giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Dan sepasang akik halus. Ibu. Ini dari Yang Mulia, sebagai tanda perhatiannya yang kecil. Silakan terima. Karena Yang Mulia sudah bersusah menjajar saya, dan menyiapkan begitu banyak hadiah untuk saya akan menermania dengan enggan. Bai Feng, apa maksudnya ini? Ini dari Yang Mulia, dipersiapkan untuk saya. Hak apa yang kamu miliki untuk menolak saya? Surveillant. Apakah barang ini untukmu? Kamu belum memenuhi syarat untuk menerima hadiah dari Yang Mulia. Ibu. Ini untuk Anda. Untuk saya, apakah kamu membuat kesalahan? Benar. Ini dari Yang Mulia, hadiah untuk Anda. Ibu Bai Feng, Su Qingcheng sudah menikah. Dia bahkan sudah punya anak. Yang Mulia, bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Ibu Bai Feng, apakah Anda keliru? Bagaimana mungkin Yang Mulia mungkin suka seorang wanita yang sudah menikah? Masa aku bisa salah? Ini adalah sang penguasa tertinggi, hadiah untuk istri sang penguasa tertinggi, dan sang penguasa tertinggi ada di sini secara pribadi. Dia adalah sang penguasa tertinggi. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Dia itu orang tak berguna. Mana mungkin dia sang penguasa tertinggi? Pasti kamu salah. Kalau dia sang penguasa tertinggi, maka aku adalah ratu. Siapa yang percaya anjing liar bisa jadi sang penguasa tertinggi? Apakah dia layak? Qin Tian, kamu si kecil, cepat turun dari sana. Itu tempat yang pantas buatmu berdiri? Kalau kamu mau mati, jajah bawa anakku ikut celaka. Su Qingcheng, kamu si kecil, langsung turun sekarang juga, bajingan ini. Mana mungkin dia sang penguasa tertinggi? Apa kamu mau menghancurkan keluarga Su kita? Qin Tian, Bai Feng, kurasa kalian sedang berakting. Banyak dari kami diperlakukan seperti orang bodoh. Tunggu sebentar, saat sang penguasa tertinggi yang asli datang. Lihat nanti apa yang akan kalian lakukan. Saat itu, kalian tidak akan punya tempat untuk pergi. Kurang ajar. Tuan Zulong, Direktur Qian.
Ada orang di sini yang tidak tahu diri, berpura-pura menjadi sang penguasa tertinggi. Kalian semua harus menghukumnya dengan tepat. Kalian harus menghukumnya dengan benar. Bajingant. Diam. Paman Qian, saya pacarnya Dodo. Kami baru saja dibully sama orang ini. Paman, Paman harus beri dia pelajaran untuk kami. Mulai hari ini, Dodo sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kalau ketahuan, kau mengatasnamakan Dodo untuk menipu orang di luar. Jangan salahkan aku kalau nanti aku keras. Paman, aku dan Dodo sangat saling mencintai. Paman tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Diam. Kalau bukan karena kau, dasar pelacur, menyinggung yang mulia, Dodo tidak akan mengurung diri di rumah. Salamorma. Yang mulia. Ini pasti tidak mungkin. Masa dia yang mulia? Kalian pasti membohongiku, iya kan? Kalian sedang acting. Ini palsu. Semuanya palsu. Dia itu anjing liar. Mana mungkin dia bisa jadi yang mulia? Qin Tian. Berapa banyak orang yang kau cari hari ini? Untuk berakting bersamamu, pasti habis banyak uang, ya? Sudah sampai segini? Masih juga kau anggap aku sedang acting? Kalian benar-benar keterlaluan. Surveillant. Lin Wen. Kalian minta maaf cepat. Kalau tidak, Kalian akan menghadapi akibatnya. Qin Tian, apa yang mereka katakan itu benar semua. Kamu adalah sang penguasa tertinggi. Benar, semuanya benar. Sebelumnya, karena alasan khusus. Aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Jadi terpaksa aku sembunyikan darimu untuk sementara. Tapi sekarang, semuanya sudah terselesaikan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Qin Tian. Menantuku yang baik. Aku dulu memang bodoh. Makanya aku melakukan hal-hal bodoh itu. Tolong jangan dendam padaku. Tolong. Maafkan aku, ya? Kakak? Bisakah kamu minta tolong pada kakak ipar untuk membelaku? Tolong minta dia maafkan aku. Sekarang baru tahu minta ampun. Waktu kamu mengusir King Zheng dari perusahaan, pernahkah kamu berpikir hari ini akan tiba? Sekarang baru tahu salah. Tapi sudah terlambat. Qin Tian, kamu tidak punya hati nurani. Keluarga Su kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang mau balas dendam, ya? Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk? Tidak tahu malu. iPhone, 3 hari lagi. Aku tidak ingin melihat satupun anggota keluarga Su di Eastreach. Aku tidak ingin melihat keluarga Su di Dongzhou lagi. Dimangerti. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Tuan Lin, ada masalah. Semua akun perusahaan dibekukan. Perusahaan Tuan Lin disegel. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Ini sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Lin Wan, kau membunuh kakak laki-lakiku dan membunuh kakekku. Hari ini, utang ini akan kita selesaikan dengan baik. Qin Tian. Aku tidak menyangka kau adalah Sang Maha. Sepertinya aku meremehkanmu saat kau pertama kali kembali ke Dongzhou. Seharusnya aku mengirim orang untuk menanganimu, dan ini tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada obat penyesal di dunia ini. Penjaga, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qin Tian. Lepasin aku. Hey, Qin Tian. Qin Tian, kau baik-baik saja? Ada yang tidak enak badan? Apa yang terjadi padaku? Kau pingsan di pesta. Kami semua sangat khawatir. Jadi kami membawamu ke rumah sakit. Tian Er, kau baik-baik saja? Perlu dokter? Ibu, aku baik-baik saja. Tidak perlu repot-repot memanggil dokter. Dokter bilang, ini karena luka lama kambuh. Makanya kau pingsan. Tapi tidak apa-apa. Mereka juga bilang, tenaga dalammu kuat, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayo, cepat sembuh ya, dan main game sama aku. Jangan cuma tiduran seharian. Jangan khawatir.
Ayah akan segera baik-baik saja. Lari-lari ngapain? Gimana kalau nabrak orang? Tunggu aku. Qin Tian. Kau di sini ngapain? Kau sengaja ke sini buat mejek kami? Ipar. Kok bisa bilang begitu? Kita kan keluarga. Masa kami mengejek kalian? Kok bisa jadi begini? HMPH. Bukan karena kalian. Ruyan jadi linglung. Keluarga Su jadi begini. Setelah pesta perpisahan, Keluarga Sudizran. oleh keluarga-keluarga besar di Dongzhou, perusahaan bangkrut dalam semalam. Nenek Su tidak bisa menerima kabar ini dan menjadi lumpuh di tempat tidur. Suruyan juga jadi linglung. Keluarga Suyang Dulu Bejitujeya. Sekarang, Hanyalah setumpuk sampah. Qin Tian, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Su tidak akan pernah jadi seperti ini. Keluarga Su tidak akan seperti tikus di jalanan. Semua ini disebabkan olehmu. Ibu, bagaimana mungkin ini salah Qin Tian? Ini jelas karena keserakahanmu. Kenapa sekarang menyalahkan kami? Keluarga Su membesarkanmu bertahun-tahun untuk apa? Dasar anak durhaka. Kalau saja dulu kamu nurut dan menikahi anak orang kaya, keluarga Su kita tidak akan mengalami kesulitan sebanyak ini. Sekarang sudah begini. Kamulah biang keladinya. Kamu, aku pukul kamu sampai mati. S.I. Bayong Kerak. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Ini semua karena kamu. Serakah tak ada batasnya. Jangan salahkan orang lain. Sekarang kamu harus fokus pada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bu, sekarang keluarga Su sudah tidak ada yang tersisa. Kenapa ibu tidak pindah ke villa saya bersama saya? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Kalau tidak, hidup sendirian. Bagaimana ibu bisa mengurus diri? Qingcheng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan pura-pura sedih dan simpatik. Kamu munafik. Kamu ingin aku pindah hanya untuk menyaksikan kehancuran kami. Kamu jelas punya niat buruk. Bu, apa yang ibu katakan? Aku adalah putri ibu sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakiti ibu? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu, dengan niat baik seperti itu? Karena ibu menolak untuk percaya pada kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan. iya, ibu mertua. Pindahlah ke Royal Villa. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Bukankah itu saling menguntungkan? Saling menguntungkan? Keluarga Su bangkrut karena kalian. Nenek Su sampai marah dan lumpuh. Ruyan dipaksa menjadi seperti ini oleh kalian. Inikah yang kalian sebut saling menguntungkan? Ibu mertua. Tidak ada yang menginginkan hasil ini. Masalah ini, jangan dipikirkan terus. Kami benar-benar ingin membantu ibu. Qin Tian, keluarga Su menjadi seperti ini. Itu semua salahmu. Aku akan mengingat hutang ini selamanya. Ibu, kalian berdua berkali-kali menekan Qin Tian. Dia sudah bersikap baik padamu. Kenapa kalian masih terus mendesaknya seperti ini? Ini semua salahmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Ruyan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku adalah Nyonya Agung. Ruyan, jangan bermimpi. Kamu tidak akan menjadi Nyonya Agung. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Qin Tian, mari kita bantu mereka. Yetian, meskipun dia pernah menyakiti kita sebelumnya, dia adalah ibu mertuamu. Kita harus membantu jika bisa. Kita tidak bisa hanya melihat mereka menjadi seperti ini. Bahkan jika kita mau membantu mereka, mereka tidak akan menerima bantuan kita. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak kita tadi. Ibuku hanya keras kepala. Jika kita membantu mereka secara terang-terangan, dia pasti akan menolak. Bahkan bisa berdampak buruk. Sekarang, satu dari mereka sudah gila dan satunya lagi menganggur. Dulu mereka berdua dimanja. Kalau kita tidak menolong mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk menolong mereka. Asal jangan sampai mereka tahu
kalau kita menolong mereka diam-diam. Terima kasih, Qin Tian. Kita ini keluarga. Ngapain kamu terlalu sopan? Bai Feng, urusan ini aku serahkan padamu. Coba carikan untuk Ruyan rumah sakit terbaik untuk kontrol lanjutan. Mengerti. Aku akan urus sekarang. Ingat, jangan sampai mereka tahu kalau kita yang menolong mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mau menerimanya. Nanti malah jadi bumerang. Ya. Yue, Qin Tian, cepat berhenti main. Cepat sini makan. Terima kasih, Ayah. Ayo. Ching Cheng, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apapun itu, kamu yang putuskan saja. Aku ingin pindahkan kamu ke aula naga tersembunyi. Keamanan di sana ketat. Banyak kalinya. Dengan begitu, keselamatanmu akan terjamin. Aku khawatir saat aku bertugas. Kamu bisa-bisa mengalami lagi pengalaman diculik. Aku tidak tahan lagi dengan siksaan seperti itu. Aku sudah tua sekarang, di mana saja tidak. Asalkan aku bersamamu, semuanya baik-baik saja. Aku akan ikut kata-katamu. Asalkan keluarga kita bisa tetap bersama. Oh, kalau begitu, aku akan pindahkan kalian ke aula naga tersembunyi. Dengan begitu, keluarga kita bisa berkumpul dengan bahagia. Kemanapun kita pergi, tidak apa-apa. Asalkan keluarga kita bisa hidup bahagia bersama, itu saja yang penting. Dimanapun kamu berada, disitulah rumah kita. Baiklah, Ching Cheng. Terima kasih atas dukunganmu. Kalau begitu, kita berangkat besok.